Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan saya Rizky di mata pelajaran APLPG. Nah, eh, hari ini kita akan mempelajari tentang prinsip gambar dasar dua dimensi. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk Maesa memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk membaca doa. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Maesa. Saya akan cek terlebih dahulu presensi. Jika dilihat tisipannya sudah sesuai, maka dari itu hadir semua ya. Oke, Ya, Pak. maka dari itu kita langsung ke mata pelajaran kita kali ini, yaitu ada prinsip dasar gambar dua dimensi. Nah, sebelum kita masuk, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa aja? Oke, mungkin lupa kali ya. Lupa, Pak. Nah, Minggu kemarin lupa. nggak masuk, Oke, Pak. benar. Nah, minggu kemarin tuh kita mempelajari tentang jenis-jenis software pada gambar digital dua dimensi. Nah, kita akan fokus ke salah satu di antaranya, yaitu ada AutoCAD. Nah, teman-teman atau anak-anak juga bisa membuka terlebih dahulu. Kita akan belajar bersama dengan mempraktekannya secara langsung. Oke, anak-anak udah membuka AutoCAD-nya belum? Siapa? Ya, Pak. Oke. Oke, kita mulai di bagian pertama, yaitu kita akan belajar mengenai tombol fungsi. Nah, di sini ada 4 tombol fungsi yang sering digunakan dalam penggambaran dua dimensi. Nah, yang pertama ada Ctrl C. Ctrl C itu apa sih, Pak? Ctrl C itu adalah copy. Nah, misalkan ada sebuah objek di sini, kita blok terlebih dahulu objek tersebut. Nah, dengan menekan Ctrl plus C, kita kan otomatis telah mengcopy gambar tersebut. Nah, nyambung ke tombol fungsi selanjutnya yaitu ada Ctrl V, yang berarti paste atau menempelkan. Nah, jika kita tekan kedua tombol tersebut, Ctrl V, nah maka objek yang tadi kita copy akan muncul. Nah, jadi singkatnya seperti itu. Nah, Ctrl Z selanjutnya merupakan undo, di mana apabila ada anak-anak mengalami kesalahan dalam penggambaran, kita bisa menekan Ctrl plus Z untuk undo perintah tersebut. Nah, seperti ini. Dengan Ctrl Z, perintah yang tadi sudah dilakukan akan kembali lagi ke sebelumnya. Nah, yang terakhir itu ada spasi. Nah, spasi itu apa? Spasi itu adalah untuk mengakhiri perintah. Jadi, seperti contoh, misalkan di sini Bapak akan membuat persegi panjang dengan perintah REC. Nah, spasi di sini untuk mengakhiri atau untuk memulai perintah tersebut. Nah, di sini ada REC spasi. Nah, berarti perintah rektang itu sudah bisa dilakukan. Tuh, seperti ini. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum, Cukup, Pak. Pak. Oke, cukup. Kalau misalkan kayak gitu, kita akan lanjut dulu ke perintah dasar gambar dua dimensi. Nah, di sini ada 7 perintah yang biasanya dipakai dalam penggambaran dua dimensi. Kita langsung ke yang pertama, itu ada line. Line itu dengan perintah L. L spasi. Nah, dengan L spasi, ya, lalu kita akan klik di mana aja untuk memulai penggambaran. Misalkan Bapak klik di sini. Nah, dengan tarik ke kiri, ke kanan, ke atas, kiri, ke bawah itu bisa dilakukan. Nah, sebelum ke sana mungkin eh, dari beberapa AutoCAD anak-anak mungkin ada yang gambarnya atau garisnya nggak langsung lurus. Nah, bisa disiasati dengan menekan F8 di device teman-teman. Nah, di sini kita lanjut. Di sini kita bisa memasukkan angka untuk menentukan jarak ataupun kita bebas saja tinggal tarik. Nah, seperti ini untuk line. Nah, selanjutnya ada polyline. Dengan perintah atau shortcutnya itu ada PL. Jadi berbeda dengan line tadi L, untuk polyline itu PL. Nah, setelah menekan spasi, kita tinggal memulai garis itu atau menggambar garis itu dimulai dari mana untuk dan menuju ke mana. Nah,
perbedaan dari line dan polyline itu adalah ada satu sih. Kalau line itu semua garisnya tidak menjadi satu kesatuan. Nah, kalau polyline itu semua garis yang telah digambar itu menjadi satu kesatuan. Itu perbedaan yang sangat mencolok di antara line dan polyline. Nah, selanjutnya ada multiline dengan shortcut ML. Nah, dengan ML ini spasi, kita klik di mana saja. Nah, muncul dua garis secara bersamaan. Karena multiline ini memang digunakan untuk penggambaran dua garis secara langsung. Nah, untuk jaraknya tersendiri sebenarnya bisa diatur di antara garisnya tuh. Nah, setelah kita klik dan geser, oh maaf. Nah, setelah kita perintahkan untuk ML spasi, nah anak-anak bisa dilihat di bawah ada ML, M-line, specify start point or justification, scale, sama style. Nah, untuk mengatur jarak di antara garisnya itu, kita bisa kan S spasi. Karena bisa dilihat di bawah yang M-line tadi, bagian S pada scale itu dibuat berwarna biru. Itu tuh mengartikan untuk shortcut yang bisa kita pakai. Nah, jadi tadi yang S spasi. Nah, kita masukkan jarak antara garis dalam multiline itu mau berapa. Nah, di sini akan Bapak tentukan 10 spasi. Nah, setelah itu kita baru tarik garis. Tadi jaraknya akan lebih rapat di antara yang tadi. Untuk multiline seperti itu. Masih bisa mengikuti anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, mantap. Aman berarti ya. Kita lanjut ke tools yang keempat, itu ada circle. Atau dengan shortcut C spasi. Nah, C spasi, kita bisa menentukan dimensinya itu setelah kita klik. Nah, dimensi di sini tuh menggunakan jari-jari anak-anak. Jadi bukan diameter. Ya, di sini Bapak contohkan dengan ukuran jari-jari sebesar 10. Kita ketik 10 spasi. Nah, jadilah sebuah lingkaran dengan diameter 20 dengan jari-jari 10. Nah, yang tadi yang kelima, setelah tadi dicontohkan di awal dengan rectangle atau dengan REC. Jadi untuk membuat sebuah bujur sangkar persegi panjang itu dengan shortcut REC atau rectangle. Setelah REC spasi, nah kita klik di mana akan gambar itu dimulai atau digambar. Kita klik di sini. Nah, untuk memasukkan angkanya, memasukkan ukurannya itu dimulai dari yang panjang menuju ke lebar, dari yang horizontal menuju vertikal. Nah, di sini Bapak contohkan dengan ukuran panjang 50. Nah, untuk memindahkan ke area yang lebar itu kita menggunakan koma. Jadi 50 koma. Nah, kita akan lanjut ke yang bagian lebarnya dengan contoh 25 spasi. Nah, jadi seperti ini untuk rektam. Kita lanjut ke selanjutnya, itu adalah poligonal atau shortcutnya itu ada POL. Nah, setelah kita spasi atau memulai perintah poligon, di sini akan muncul enter number of side. Jadi kita tentukan terlebih dahulu berapa sisi yang akan kita buat pada poligon tersebut. Nah, di sini Bapak contohkan dengan 6 sisi. Jadi kita ketik 6 spasi. Nah, di sini kita akan klik terlebih dahulu gambar poligon tersebut akan digambar di mana. Nah, di sini muncul kedua opsi. Nah, yang sering digunakan itu adalah inscribed in circle. Kita klik yang ini. Nah, muncul. Nah, di sini juga sama, penentuan ukurannya itu berdasarkan jari-jari. Ada bisa anak-anak lihat ya, ada garis putus-putus berwarna oranye. Itu menentukan panjang jari-jari dari poligon ini. Mungkin Bapak contohkan dengan ukuran 20 spasi. Nah, ini ukurannya, berarti ini poligon dengan ukuran jari-jari sebesar 20. Nah, yang terakhir itu ada elips dengan shortcut EL. EL spasi. Nah, kita tentukan terlebih dahulu gambar elips tersebut akan digambar di mana dengan cara klik kiri. Nah, kita tentukan terlebih dahulu panjang dari elips tersebut akan berapa. Di sini Bapak contohkan dengan ukuran 20 spasi.
Nah, selanjutnya tadi jari-jari yang memanjang, sekarang akan yang melebar. Agar terlihat juga elipsnya tuh ukurannya berapa. Nah, di sini Bapak contohkan dengan ukuran 10 spasi. Nah, karena ukurannya sama, akan berbentuk seperti circle. Mungkin Bapak ulang ya. Nah, dengan ukuran 20 misalkan, lalu untuk lebarnya itu ukurannya 5. Nah, jadi ukuran atau gambar tersebut akan berbentuk sebuah elips. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk anak-anak? Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Oke, maka dari itu materi sudah tersampaikan semuanya. Maka dari itu, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut ke tugas yang akan Bapak berikan untuk anak-anak semuanya. Yang ada di sebelah kanan. Nah, ini mungkin bisa di screenshot dulu oleh anak-anak semuanya. Atau nanti akan Bapak kirimkan tugas ini pada grup. Bapak minta anak-anak semuanya menggambarkan dengan ukuran yang sama. Kalau bisa ditambah dengan dimensi seperti yang Bapak contohkan akan lebih baik. Bapak minta untuk menggambarkan 3 objek yang ada di sini dikumpulkan pada Google Classroom pada tanggal 22 Desember 2022. Untuk bentuknya berupa screenshot pun nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Tidak ada, Sudah, Pak. Pak. Sudah aman, Pak. Cukup, Pak. Oke, aman. Kalau gitu, pasti anak-anak bisa menggambar tugas yang saya berikan. Ini mudah banget, tinggal mengulang untuk memperlancar juga anak-anak semuanya dalam menggunakan shortcut pada AutoCAD. Maka dari itu, alhamdulillah pertemuan kali ini telah selesai. Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang telah memperhatikan, yang telah mengikuti pelajaran selama beberapa jam tadi. Sebelum saya tutup kelasnya, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mangga untuk Maesa bisa memimpin kembali. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Maesa. Terima kasih kembali untuk anak-anak semuanya. Jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari tentang tools atau perintah-perintah modifikasi dalam gambar 2 dimensi. Jadi bisa dipelajari terlebih dahulu oleh anak-anak semuanya. Maka dari itu saya akhiri kelas pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.